Halo Sobat Anime, weekend pertama di tahun 2022. Kalian habiskan untuk apa nih? Jalan-jalan bersama doi kah? Atau quality time bersama keluarga? Dalam video pertama di tahun 2022, Bang Jack akan membahas Magic Emperor. Dalam part kali ini, video ini full dengan politik dan Bang Jack harap untuk mendengarkannya pelan-pelan agar paham akan situasinya. Nah yuk langsung aja kita gas! Mereview dari part sebelumnya, saat ini di kediaman Lembah Yaoming, mereka didatangi oleh salah satu pengawal dari Kaisar, yaitu Fang Qiujiu. Pria ini pun datang menyampaikan pesan kalau saat ini Yang Mulia Kaisar memanggil kepala keluarga dari Lembah Yaoming untuk datang menghadap, dan meminta agar kepala keluarga ini tidak membuat kesalahan. Mendengar kalau Kaisar memanggil mereka, tentu saja membuatnya terkejut. Ia juga tahu kalau Kaisar dengan 7 keluarga agung ini setara dalam kondisi kedudukan politik. Tetapi dengan mengirimkan penjaga naga atau pengawal pribadinya secara langsung, berarti Kaisar dengan jelas ingin menunjukkan kekuatannya yang dapat menghancurkan keluarga mereka. Pak tua ini pun memberikan alasan kalau dirinya saat ini sedang kedinginan dan tubuhnya saat ini sedang sakit. Ia juga mengatakan kalau dirinya khawatir akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk dapat datang menemui Kaisar. Mendengar alasan yang tidak masuk akal, sang Dewa Pedang ini hanya terdiam saja. Salah satu tetua Lembah Yaoming yang melihat itu, ia kagum dengan pilihan yang diberikan oleh kepala keluarga mereka, karena menggunakan alasan kesehatan untuk menolak perintah Kaisar. Ia juga tahu kalau kepala keluarga Lembah Yaoming ini merupakan salah satu dari 7 kepala keluarga agung, dan ia bukan bawahan Kaisar, maka ia dapat melakukan apapun yang ia mau. Mendengar alasan yang tidak masuk akal ini, membuat Dewa Pedang ini pun memberikan sedikit kekuatannya kepada suling yang ia bawa. Ia lalu melepaskan energi itu ke arah gunung yang ada di belakangnya, dan BAM! Suatu ledakan besar yang sangat menyilaukan dari arah gunung itu. Melihat kekuatan yang sangat besar dapat dilepaskan dengan sangat mudah, membuat mereka yang ada di sana terkejut, karena seketika gunung itu langsung menghilang. Dewa Pedang ini pun kembali mengatakan untuk tidak lupa segera pergi menemui Kaisar. Setelah itu, ia pun langsung pergi meninggalkan mereka semua yang ada di sana. Melihat kekuatan dari salah satu penjaga naga, sang penjaga Kaisar membuatnya langsung gemetar keringat dingin. Ia juga mengatakan dengan kekuatan yang seperti itu, maka ia dapat dengan mudah menghancurkan Lembah Yaoming seorang diri. Tak lama setelahnya ada seseorang yang datang. Orang itu adalah Da Gongfeng. Melihat orang itu yang baru saja tiba, membuat mood dari kepala keluarga ini pun membaik. Ia mengatakan apakah dia tahu apa yang terjadi. Gongfeng ini pun mengatakan kalau dirinya tahu dan ia tidak mau muncul sebelum orang itu pergi. Ia mengatakan kalau jalan yang ditempuh Lembah Yaoming sudah menemui jalan buntu. Ia juga mengatakan kalau Kaisar hanya seekor harimau di atas kertas. Tapi kelima penjaganya tetaplah binatang buas yang dapat berdiri sendiri. Jadi ia pun memberikan saran agar kepala keluarga Yaoming untuk segera pergi menemui Kaisar. Karena saat ini Kaisar tidak mudah untuk diprovokasi. Mendengar itu ia sangat kesal. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi dan kenapa Lembah Yaoming miliknya kini dapat diinjak-injak seperti ini. Seminggu kemudian, di ibu kota kekaisaran, kepala keluarga Lembah Yaoming pun tiba di sana. Di sana, ternyata di ruang tunggu sudah ada 2 kepala keluarga lainnya. Kini mereka pun saling mengadu nasib dan bertanya siapa orang yang datang menemui keluarganya. Kepala keluarga dari hutan Harpy yang mengatakan kalau orang yang datang ke tempat mereka adalah Tuan Sima. Kepala keluarga Yaoming pun mengatakan kalau Tuan Sima ini selalu saja bermain catur, dan menurutnya temperamen Tuan Sima adalah yang paling baik dari kelima penjaga Kaisar lainnya. Ia juga mengatakan tidak seperti Dewa Pedang yang datang ke tempatnya dan mengancam akan meratakan Lembah Yaoming.
Pak tua ini pun mengatakan kalau Tuan Sima datang ke tempatnya tanpa mengucapkan sepatah kata apapun dan langsung menghancurkan semuanya. Ia juga mengatakan kekuatan Tuan Sima ini setara dengan kekuatan satu meteor, karena ia menghancurkan beberapa tempat yang membuat keluarga mereka pun menjadi dua bagian. Dan ia juga mengatakan kalau pemandangan di tempatnya saat ini sangat kacau, bahkan seperti mundur 500 tahun ke belakang. Dan kemudian ia menyampaikan perintahnya, lalu mengatakan kalau tangannya tadi hanya kepleset. Ia pun sangat sedih dan mengatakan apa mungkin orang seperti ini masih dapat disebut seperti manusia? Tapi berbeda dari kepala keluarga racun, ia mengatakan kalau orang yang dikirim ke keluarga mereka tidak ada apa-apanya. Ia mengatakan kalau orang yang dikirim ke tempatnya adalah binatang buas, karena membuat istana obat racun benar-benar hancur. Bahkan semua bahan-bahan obat pun digerogotinya. Dari ketiga keluarga ini, sepertinya keluarga racunlah yang paling menyedihkan. Mereka juga menghela nafas yang sangat panjang dengan mengatakan kalau kali ini Kaisar benar-benar melepaskan monster tanpa ampun. Tak lama setelahnya ada seseorang yang datang ke tempat mereka. Orang ini pun menyampaikan pesan kalau Kaisar telah siap dan memanggil mereka untuk menghadap. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga pun telah tiba di ruangan dan menyapa Kaisar. Saat ini, Kaisar pun duduk di singgasananya bersama dua orang pengawal, yaitu Tuan Sima dan Marshal Dugu. Tanpa basa-basi, Kaisar pun langsung bertanya, apakah mereka tahu alasan kenapa dirinya memanggil mereka bertiga? Mendapatkan pertanyaan Kaisar, mereka bertiga pun tidak berani menjawab. Mereka hanya melirik satu sama lain. Tapi kepala keluarga Yao Ming pun mulai berbicara. Ia mengatakan kalau mereka tidak tahu kenapa Kaisar memanggilnya. Tanpa basa-basi, Kaisar pun langsung melemparkan giok komunikasi dan kembali bertanya dengan suara yang sangat lantang. Kaisar bertanya kenapa mereka berani menantang perintah Kaisar secara terang-terangan. Kaisar yang sudah sangat geram, ia langsung menggertak meja dengan mengatakan walaupun mereka adalah keturunan dari pendiri kekaisaran, bukan berarti mereka memiliki hak untuk melakukan hal seperti ini. Melihat Kaisar yang sudah sepertinya murka, mereka pun tanpa sadar langsung berlutut dan meminta maaf. Kaisar yang melihat itu, ia cukup terkejut, karena ini pertama kalinya melihat orang-orang ini pun berlutut di hadapannya. Padahal sebelum dirinya tidak ada Kaisar yang dapat membuat mereka berlutut, selain Kaisar pendiri kekaisaran Tianyu. Melihat pemandangan seperti ini, ia merasakan kalau hal ini sangat menyegarkan. Kini Kaisar pun mengatakan kalau dirinya tidak ingin melakukan ketidakadilan tanpa alasan. Jadi ia akan memaafkan kesalahan yang tidak disengaja seperti ini. Melihat Kaisar mengatakan hal seperti ini sembari mengeluarkan auranya, sontak membuat mereka pun terkejut. Melihat mereka termenung, Marshal Dugu langsung bertanya dengan lantang, dengan mengatakan siapa orang yang menyuruh mereka mendatangi kota Feng. Mendapatkan pertanyaan itu membuat mereka sangat bingung. Mereka berpikir apa ini adalah pertanyaan dari Kaisar? Hanya saja karena Kaisar merasa tidak nyaman, jadi ia meminta Marshal yang bertanya untuk dirinya. Mereka juga menyadari kalau Kaisar tidak peduli dengan alasan kenapa mereka datang ke kota Feng. Karena yang ingin Kaisar tahu siapa orang yang menyuruh mereka datang ke kota Feng. Dengan kata lain, Kaisar akan menggunakan gerbang Kaisar untuk bergerak dan menjadikan keluarga mereka sebagai pion. Kini mereka pun menyadari kalau selama ini Kaisar ibarat harimau yang selalu saja bersembunyi dan kini mulai bergerak untuk menggigit orang lain. Tapi mereka juga tahu kalau gerbang Kaisar tidak akan goyah begitu saja. Kini mereka pun sadar kalau saat ini mereka terjebak di dalam pertarungan antara keluarga Kaisar dengan keluarga gerbang kekaisaran. Mereka juga berpikir kalau mereka tidak mengatakan kalau gerbang Kaisar yang ada di balik ini semua, hal itu akan membuat Kaisar tidak memiliki alasan untuk bergerak. Tapi ia juga sadar kalau hal itu tidak ada artinya untuk keluarga mereka juga. Tapi jika mereka mengatakan kalau gerbang Kaisar tidak ada di balik ini semua, Kaisar akan menyeret keluarga mereka.
Dan jika mereka mengatakan gerbang kaisar ada di balik ini semua, maka mereka tahu gerbang kaisar tidak akan melepaskan mereka. Dan saat ini bagaimanapun mereka melangkah, mereka akan tetap tamat. Melihat mereka semua diam, Marshall pun kembali bertanya, siapa yang menyuruh mereka datang ke kota itu? Dan tentunya kali ini dengan aura dan tekanan yang sangat kuat. Mereka yang tidak tahu harus berbuat apa, pada akhirnya pun mulai terbata-bata ingin mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba ada pembawa pesan yang mengatakan kalau kepala keluarga gerbang kaisar dan Perdana Menteri datang untuk menemui kaisar. Mendengar kedua orang itu datang membuat kedua pengawal kaisar ini bingung kenapa mereka harus datang secara bersamaan. Mereka pun sadar kalau hal ini akan semakin sulit. Dan tentunya berita kedatangan mereka membuat kepala keluarga ini pun sedikit tenang. Tuan Sima juga berbisik kepada kaisar. Ia mengatakan kalau harimaunya kini turun gunung. Lama setelahnya rombongan mereka pun tiba, yang terdiri dari kepala pelayan gerbang kaisar Leng Wuchan, kepala keluarga gerbang kaisar Huang Pu Tianyu, leluhur gerbang kaisar Huang Pu Fenglai, dan Perdana Menteri Zhu Ji. Tuan Sima yang melihat itu, ia pun bertanya di dalam hatinya, dan kenapa penguasa dari gerbang kaisaran dan orang nomor 1 di gerbang kaisar ini tiba? Melihat ketiga kepala keluarga ini berlutut di hadapan kaisar, Perdana Menteri Zhu Ji ini pun mengatakan kalau mereka memang mencintai kaisar, tapi tidak perlu sampai berlutut, karena status keluarga agung ini setara dengan keluarga kaisar sejak zaman kuno. Dan jika mereka melakukan hal ini, mereka akan membuat orang lain berpikir kalau kaisar dengan sengaja menekan 7 keluarga agung lainnya dan menghapus aturan leluhur yang membuat Yang Mulia Kaisar kini jatuh ke dalam ketidakadilan. Mendengar hal itu membuat kaisar geram. Ia paham memang ada benarnya, tapi tetap saja hal itu pun membuatnya sangat geram. Selain itu, ia juga memuji Zhu Ji karena memang sangat hebat dalam berkata-kata. Tapi kaisar dapat mengontrol emosinya. Ia kini bertanya ada alasan apa gerbang kaisar menemuinya. Karena sejak beberapa dekade mereka tidak pernah datang ke ibu kota. Bukankah hal ini berarti ada sesuatu yang penting? Kepala keluarga gerbang kaisar pun mengatakan kalau dirinya datang ke ibu kota untuk menebus dosa. Mendengar itu, kedua pengawal kaisar ini sangat terkejut. Kaisar yang paham tapi saat ini berpura-pura dan bertanya apa maksud perkataannya. Kaisar juga mengatakan kalau keluarga gerbang kaisar ini merupakan kerabat dari keluarga kaisar yang selalu menjaga satu sama lain. Jadi kaisar pun bertanya memangnya apa salahnya. Kepala keluarga ini pun mengatakan kalau selama ribuan tahun 7 keluarga agung ini selalu membantu keluarga kaisar. Dan hal itu adalah contoh stabilitas kekaisaran Tianyu. Tapi kini ketiga keluarga ini berani menentang perintah kaisar secara terbuka untuk menyerbu kota Feng yang telah dilarang oleh kaisar. Dan tentunya hal itu membuat keluhan dari masyarakat. Karena gerbang kaisar sebagai kepala dari 7 keluarga agung dan tidak mengawasi keluarga lainnya, ia menganggap kalau ini adalah salah dirinya. Kaisar yang mendengar itu, ia paham apa maksud dari Pak Tua itu. Ia tahu kalau gerbang kaisar ini memang mengincar posisinya sebagai kaisar. Tapi lagi-lagi kaisar pun dapat mengontrol emosinya dengan mengatakan kalau saudaranya ini sudah berlebihan dan bagaimana mungkin kesalahan 3 keluarga agung ini menjadi tanggung jawab keluarga gerbang kaisar. Pernyataan kaisar ini dijawab oleh Perdana Menteri Zhu Ji. Ia mengatakan kalau memang gerbang kaisar adalah kepala dari 7 keluarga agung dan memang harus bertanggung jawab. Tapi jika menanggung itu semua, maka itu terlalu keras untuk dirinya sendiri. Ia juga mengatakan mungkin saja ketiga keluarga itu tidak memiliki kesalahan yang begitu besar. Kaisar yang mendengar itu ia sangat geram dan bertanya apa maksud dari Perdana Menteri Zhu Ji ini. Ia bertanya apa dirinya salah dalam mengambil keputusan. Perdana Menteri Zhu Ji mengatakan kalau kaisar tidak membuat suatu kesalahan besar. Hanya saja kaisar membuat masalah kecil menjadi lebih besar. Mendengar itu, emosi kaisar telah mencapai puncaknya. Tapi yang marah adalah Marshal Dugu. Ia mengatakan apa maksud dari Perdana Menteri Zhu Ji mengatakan hal demikian.
Ia juga mengatakan jika menentang perintah kaisar merupakan hal sepele, lantas bagaimana kalau semua orang melakukan hal itu? Dan di mana keagungan keluarga kaisar nantinya? Perdana Menteri Zhuge mencoba menenangkan Marshal. Ia mengatakan kalau menentang perintah kaisar memanglah suatu dosa besar. Sebelum ia menyelesaikan perkataannya, ia langsung dipotong oleh Marshal. Marshal pun bertanya apa yang sebenarnya yang ingin ia katakan. Dengar pertanyaan Marshal, Perdana Menteri Zhuge ini pun tertawa. Ia mengatakan kalau dirinya tidak berada di bawah kaisar, karena dirinya hanyalah orang bijaksana yang mandiri. Kini ia pun mengatakan, tepat sebelum melakukan kejahatan bukannya seharusnya bertanya apa alasan melakukannya? Dengan kata lain, ia meminta agar kaisar menanyakan sumber masalah ini sebelum memutuskan tindakan. Kaisar yang mendengar itu ia sangat terkejut. Awalnya dirinya ingin membuat hal ini sebagai alasan agar dirinya dapat mengambil alih gerbang kaisar. Tapi sekarang karena Perdana Menteri telah ikut campur, hal ini akan semakin kompleks. Kini kaisar pun bertanya apa alasan mereka datang ke kota Feng. Kepala keluarga Yao Ming pun mulai berbicara. Ia mengatakan kalau semua ini berasal dari kepala pelayan dari keluarga Luo yang ada di kota Feng. Perkataan itu pun disambut oleh kepala keluarga gerbang kaisar. Ia mengatakan kalau bocah itu telah memprovokasi keluarga agung secara terbuka, dan hal itu berarti memprovokasi kekaisaran Tianyu. Ia juga meminta agar kaisar melepaskan larangan untuk memasuki kota Feng dan membiarkan mereka menangkap bocah itu, dan mengatakan kalau kaisar adalah orang yang sangat adil. Dengar itu, kaisar pun sangat bingung karena saat ini pilihannya sangat sulit. Karena pada awalnya dirinya ingin memanfaatkan hal ini untuk meruntuhkan gerbang kaisar. Tapi kali ini malah dirinya lah yang memberikan gerbang kaisar kesempatan untuk menyerang keluarga Luo. Kaisar yang berada di posisi seperti ini, ia tidak memiliki pilihan lain selain mengeksekusi mereka berdua. Dan selesailah video kita kali ini di sini, dan sampai jumpa minggu depan. Dan happy weekend, bye!